Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat pembentukan lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat sekitar tanggal 22 Juli tahun 2024 dalam rapat paripurna semua fraksi yang ada di lembaga DPR telah menyetujui secara aklamasi pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung atas inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui secara aklamasi. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung dilakukan secara terburu-buru untuk menampung Presiden Joko Widodo setelah habis masa jabatannya sebagai Presiden 2 bulan lagi. Tujuan dibentuk untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan atas suatu masalah kepada Presiden penggantinya, dalam hal ini memberi pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming setelah dilantik secara resmi. Jangan sampai keputusan Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari Pancasila dan Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia, agar selalu selaras putusan Presiden dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung ada diatur ketentuan bahwa anggotanya tidak dibatasi tergantung nanti kebutuhannya sesuai kehendak Presiden Joko Widodo, sehingga diduga pembentukan Dewan Pertimbangan Agung untuk menampung anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah habis masa pengabdiannya selama 5 tahun dan tidak terpilih lagi, juga menampung para mantan presiden dan wakil presiden, serta menampung mantan pejabat tinggi yang sudah berpengalaman dalam tugasnya sebelumnya, dan jumlahnya tidak terbatas, bisa 100 orang, bahkan bisa 1.000 orang, sesuai kebutuhan tugas. Itulah dugaan kami akan terjadi nanti. Yang menjadi masalah menurut hukum bahwa lembaga Dewan Pertimbangan Agung sudah dicabut atau dibubarkan lewat keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka untuk membentuk Dewan Pertimbangan Agung harus merevisi dulu Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada diatur intinya bahwa Dewan Pertimbangan Agung sudah tidak ada. Untuk dapat dibentuk lagi harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Dewan Pertimbangan Agung dibentuk lagi dengan undang-undang, bahwa Undang-Undang Dasar harus direvisi lagi oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat MPR, yang intinya diatur bahwa Dewan Pertimbangan Agung dapat dibentuk dengan perwakilan rakyat setelah diatur secara jelas dalam sudah diatur secara jelas oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian, baru lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk Dewan Pertimbangan Agung secara sah. Kalau tetap dilaksanakan, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Dewan Pertimbangan Agung dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tuduhan membentuk Dewan Pertimbangan Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali sudah direvisi Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat, yang intinya DPR dapat membentuk Dewan Pertimbangan Agung baru benar. Demikian juga dulu anggota Dewan Pertimbangan Agung hanya 9 orang, termasuk ketuanya dan anggotanya. Masalah ini juga harus merevisi dulu Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan merubah jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung dari 9 orang menjadi
dengan jumlah yang tidak terbatas sesuai kehendak Presiden Joko Widodo atau sesuai kehendak Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Perwakilan Rakyat terlalu memudahkan persoalan tanpa melihat dari sudut hukumnya yang menyatakan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung hanya menggantikan Dewan Pertimbangan Presiden atau Antinpres dan menetapkan jumlahnya tidak terbatas, padahal dilihat dari sudut hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara Indonesia sebagai negara hukum di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara, termasuk hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Yang menjadi masalah, apakah rakyat Indonesia ada yang berani mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara terkait pembentukan Dewan Pertimbangan Agung yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga perlu dipertanyakan apakah hakim di Peradilan Tata Usaha Negara berani menjatuhkan hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau melihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, di mana umur calon wakil presiden Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun, tetapi lewat besan Presiden Joko Widodo, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Demikian juga Mahkamah Agung merubah syarat calon gubernur DKI sebelum dirubah syarat calon gubernur dan wakil gubernur DKI berumur 30 tahun sejak pendaftaran, sehingga Kaisang Pangarap dianggap belum cukup umurnya, kurang beberapa bulan lagi. Lalu Mahkamah Agung merubah syarat calon gubernur dan wakil gubernur berumur 30 tahun dihitung sejak pelantikannya. Lalu Kaisang Pangarap memenuhi syarat calon gubernur atau wakil gubernur DKI. Harapan saya, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaiknya Undang-Undang Dasar 1945 direvisi dulu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berwenang membentuk Dewan Pertimbangan Agung. Tetapi walaupun Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada warga masyarakat yang berani mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian juga hakim di Peradilan Tata Usaha Negara diduga tidak ada yang berani menjatuhkan putusan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, apapun langkah Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita terima saja demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Semoga pelaksananya baik di masyarakat, seandainya terjadi keributan yang rugi juga masyarakat. Sekian dan terima kasih.